Aku cuma minta kamu bantu aku. Bantu aku gimana caranya untuk bicara sama Bapak. Karena aku nggak bisa dan nggak mampu untuk nolak permintaan dia. Kamu ngikutin aku? Enggak. Anggap aja kebetulan. Wow. Opo? Masih nggak percaya sama yang namanya kebetulan? Ya semenjak kejadian semalam sih. Ya aku juga masih nggak ngerti, Nggi. Romo cuma bilang dia mau kenalin aku sama anak temennya. Gak ada ngomong apapun tentang perjodohan. Tapi ya, waktu semalam aku lihat kamu di sana, tak pikir kamu loh orang. Emang kamu siap kalau aku orangnya? Belum. Ya, yang kayak tadi aku bilang, Nggi, aku masih nggak ngerti. Lagian kata-kata kamu semalam bener kok. Mereka tuh terlalu terburu-buru. Dan parahnya, kita nggak dikasih kesempatan buat milih. Bahkan, nggak dikasih kesempatan buat bicara. Yo, nggak semua orang hidup dengan pilihan yang mereka tentuin sendiri toh. Masih nggak percaya? Hah? Hah? Iki? 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 Kita maksudmu loh. Yo. Tapi kespontanan kamu semalam itu, yang itu tuh, itu karena dilangkahin. Apa karena cemburu? Biar banget sih putra mahkota. Aku bukannya ger, aku cuma mau memastikan. Dan perlu dicatat ya, aku ini bukan putra mahkota. Aku tuh cuma keturunan kesekian. Emangnya kita sudah sampai mana? Kenapa harus buru-buru cemburu? Ya siapa tahu, Nge. Denger ya, Mas. Adekku Saras, aku udah punya cowok. Aku cuma mau mastiin kalau Saras punya hak untuk memilih siapa pasangannya. Dan satu lagi, jangan pernah mikir kalau aku kayak gini itu karena yang mereka rencanain bukan aku. Jangan mikir kayak gitu, yo. Aku nggak pernah mikir apa-apa. Jangan mikir kayak gitu. Aku nggak mikir apa-apa. Jadi, what next? Aku harus gimana, Za? Za, Aku nggak tahu, Ras. Keputusan bapak kamu itu udah bulat. terus kamu setuju sama keputusan Bapak? Ya terus aku harus kayak gimana lagi? Ke rumah kamu gitu sekarang, ngelamar kamu. Kan nggak bisa secepat itu dong. Lagi pula kita itu beda, Ras. Loh, terus selama ini kita apa, Za? Ras, bukan itu maksud aku. Ngomong sama bapak kamu sekarang itu sama aja bunuh diri, Ras. Aku nggak minta kamu untuk ngomong sama Bapak sekarang. Aku cuma minta kamu bantu aku. Bantu aku gimana caranya untuk bicara sama Bapak. Karena aku nggak bisa dan nggak mampu untuk nolak permintaan dia. Kita cari jalan keluar sama-sama ya. Oke?
biarin orang nentuin pilihan di hidup kita. Menurut Ibu bagaimana, Bisma? Kelihatannya baik, sopan, ya mungkin bertanggung jawab ya Pak. Ya, Bapak lihat Saras dan Bisma sudah sama-sama matang. Apalagi Bisma ini kan keturunan murni. Kalau kita ini kan sudah keturunan kesekian. Nah, dengan menikahkan Saras dan Bisma, otomatis posisi kita akan terangkat. Pak, perjodohan ini bukan semata-mata pembuktian Bapak ke Kang Mas Ageng toh. Kita kan sudah tidak hidup dalam masa kita menikah dulu. Pernikahan dan perjodohan bukan semata-mata urusan umur dan kelas kan Pak. Justru karena itu, Bapak merasa harus ikut campur. Bapak ingin yang terbaik untuk Saras. Oh iya. Coba bayangkan bagaimana nasib masa depan Saras kalau dia dapat orang yang bobot bibit bebetnya tidak jelas. Bagaimana nasib Saras? Loh Bapak pernah nanya ndak bagaimana perasaannya Saras? Saras kan sudah mulai dewasa Pak. Dia bisa menentukan pilihannya sendiri. Ibu merasa kita ndak perlu terlalu ikut campur tangan dan khawatir soal itu loh Pak. Nah, ya khawatir wae ya. Terus Anggi bagaimana? Bapak lihat ndak tatapannya Anggi semalam itu loh.